Halo Sobat Random OP. Akhirnya, pertarungan antara Luffy dan Kaido sudah berakhir. Dan itu dibuktikan di chapter 1050 kali ini. Maaf karena Mimin tidak pandai mereview. Jadi setiap ada chapter baru keluar Mimin jarang mereviewnya. Ya walaupun pembahasan ini agak sedikit terlambat. Tapi Mimin di sini akan membahas dan mengambil beberapa poin dari chapter 1049 minggu lalu. One Piece chapter 1049 yang lalu memberikan dua informasi penting. Pertama dari cover chapter. Sepertinya kedua bersaudara Niji dan Yonji berhasil lolos dari penjara buku. Dan kedua Kaido telah kalah dan perang Onigashima pun berakhir. Tapi hanya tentang pertarungan Luffy saja yang akan Mimin bahas di sini. Dan mungkin ini juga agak sedikit berbau kritik kepada Oda Sensei. Kita sendiri tahu dalam pertarungan dengan Kaido, Luffy harus gila-gilaan dan jatuh bangun dalam melawannya. Si makhluk terkuat di dunia ini, seperti status yang disandangnya memang benar-benar sangat sulit untuk dikalahkan. Gelar Goko dan Bounty yang didapat oleh Luffy, seperti tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Kaido. Apalagi latihan Ryuo Luffy yang seolah-olah akan menjadi andalan, dibuat seperti tidak berguna sama sekali. Hal ini pun berdampak dengan dibuat bingungnya para fans, karena mereka melihat seperti tidak ada cara yang efektif untuk melawan Kaido. Dan nampaknya kebingungan ini juga terjadi kepada Oda Sensei. Mari kita buktikan. Dalam chapter 1049 yang lalu setelah Mimin melihat dan membacanya, ada adegan di mana bentuk serangan akhir Luffy saat melawan Kaido sangat mirip dengan pertarungan antara Luffy dan Doflamingo. Malah bisa disebut 90% mirip. Tapi perlu diingat, yang dimaksud Mimin di sini adalah serangan akhir dari Luffy, bukan pertarungan dari awal antara Luffy dan Kaido. Kita bandingkan kemiripannya. Saat melawan Doflamingo, Luffy yang ketika itu menggunakan gear post-nya melakukan serangan terakhir yang cukup hebat, di mana posisi Doflamingo berada di bawah sedangkan Luffy di atas. Doflamingo yang menggunakan Awakening Itonomi dihajar oleh Luffy menggunakan serangan King Kong Gun-nya, yaitu serangan tinju yang ukurannya sangat besar. Awalnya serangan ini seperti tidak efektif untuk menghajar Doflamingo, karena Luffy juga kesakitan saat berbenturan dengan serangan benang miliknya. Namun akhirnya kita tahu, Doflamingo kalah dengan posisi jatuh berkecepatan tinggi dan terkubur cukup dalam ke dalam tanah. Faktanya, sekarang saat melawan Kaido posisi ini juga terjadi. Luffy yang hendak melakukan serangan terakhirnya berada di atas sedangkan Kaido di bawah. Bentuk serangan terakhirnya pun juga sangat mirip. Bedanya tinjunya kali ini benar-benar sangat besar, sampai seukuran Onigashima. Sama seperti Doflamingo, Kaido pun tidak serta-merta menerima serangan ini. Dia juga menyerang Luffy dengan jubah naga apinya. Dengan sedikit flashback, Kaido pun jatuh dengan posisi yang sama seperti Doflamingo, yaitu jatuh dengan kecepatan tinggi sampai menembus tanah negeri Wano. Tapi sebelum itu ada satu momen, di mana momen ini sangat mirip dengan adegan arc Dressrosa, yaitu posisi wajah Kaido saat menerima serangan Luffy. Posisinya miring dengan pipi kiri yang menerima serangan. Ya walaupun kebanyakan adegan detail di chapter ini lebih mirip dengan yang di anime, dan hanya sedikit terjadi di manga. Tapi semua adegan di anime tidak akan terlalu jauh dalam mengadaptasi manganya. Atau bisa disebut animator tidak akan berani mengubah adegan tanpa persetujuan dari mangaka. Lalu apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Atau memang Oda mulai kehabisan ide untuk membuat adegan terakhir ini agak heboh?
Atau mungkin karena Doflamingo merupakan kartunya Kaido. Jadi Oda buat mirip adegan ini agar mereka dianggap memiliki hubungan yang dekat. Mimin tidak tahu dan ini hanya teori dengan sedikit fakta. Silahkan dianggap serius ataupun dikritik lagi. Seperti biasa, kalau tidak setuju silahkan komentar di bawah ini. See you guys, salam random OP.